Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pada tanggal 22 Juni dini hari, Amerika Serikat meluncurkan operasi udara Midnight Hammer yang menargetkan 3 fasilitas nuklir utama milik Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Sebanyak 14 bom GBU 57 bunker buster dijatuhkan ke fasilitas ini dengan dukungan 7 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit. Bom ini dirancang khusus untuk menembus lapisan tanah, batu, dan beton tebal yang melindungi bunker bawah tanah. Serangan ini menandai penggunaan terbaru dari teknologi penghancur bunker dalam konflik modern. Dalam setiap perang, 2 hal selalu menjadi kunci utama: serangan dan pertahanan. Di masa lalu, manusia membangun kastil batu dan benteng kokoh untuk bertahan dari serangan musuh. Seiring waktu, muncul katapel dan senjata pengepung untuk menaklukkan pertahanan ini. Lalu datang meriam besar, dan dinding batu tebal mulai kehilangan kekuatannya. Namun di era modern, pertahanan berubah menjadi bunker bawah tanah yang tersembunyi, dilapisi beton berlapis-lapis dan tanah tebal. Sayangnya, keunggulan bunker ini kini semakin berkurang. Saat ini, sudah ada bom yang mampu menembus tanah dan beton sejauh belasan meter untuk menghancurkan target di dalam bunker. Bom-bom ini dikenal sebagai bunker buster, senjata yang didesain khusus untuk menembus perlindungan terkuat sekalipun. Meski terlihat sebagai inovasi baru, konsep senjata menembus bunker sebenarnya sudah ada sejak zaman Perang Dunia I. Saat itu, berbagai metode dicoba untuk menghancurkan struktur tersembunyi musuh. Meriam besar digunakan untuk menembakkan peluru raksasa, tetapi peluru semata ternyata belum cukup efektif. Akhirnya muncul ide baru. Bom harus dirancang untuk memiliki kecepatan jatuh tinggi, bobot besar, bentuk ramping untuk menembus udara tanpa hambatan, dan badan yang sangat kuat agar tidak hancur sebelum mencapai target. Selain itu, bom harus memiliki sistem jeda ledakan agar bisa meledak di lokasi terdalam target, bukan di permukaan. Bom Inggris seperti Tallboy dan Grand Slam menjadi contoh pertama dari teknologi ini. Tallboy memiliki berat 5,4 ton, sedangkan Grand Slam jauh lebih besar, mencapai 10 ton. Lebih dari separuh berat bom ini berasal dari cangkang baja super tebal yang melindungi isinya. Dijatuhkan dari ketinggian sekitar 6.700 meter, bom-bom ini bisa mencapai kecepatan supersonik sebelum menghantam tanah. Begitu menyentuh target, bom ini mampu menembus puluhan meter tanah atau beberapa meter beton sebelum meledak di dalam bunker. Efek ledakan bom ini sangat dahsyat, tidak hanya menghancurkan bunker, tetapi juga memicu gelombang kejut dan getaran seismik mini yang bisa merobohkan struktur di sekitarnya. Inilah sebabnya mereka dijuluki sebagai bom gempa. AS juga mengembangkan bom serupa. Disney Bomb misalnya, meski hanya seberat 2 ton, memiliki casing ramping dan keras. Berbeda dari bom konvensional, bom ini dipercepat dengan mesin roket saat jatuh, sehingga kecepatannya bisa mencapai hampir 1.600 km per jam. Kecepatan luar biasa ini memungkinkan bom menembus atap bunker dari beton setebal hampir 5 meter. Bom ini menjadi mimpi buruk bagi banyak bunker bawah tanah Nazi Jerman. Selain itu, Amerika juga mengembangkan Tarzan, bom berbobot 5,5 ton yang merupakan versi Amerika dari Tallboy. Ada juga T-14 yang berbobot 10 ton, menjadi setara dengan Grand Slam milik Inggris. Lalu muncul T-12 Cloudmaker, sebuah bom raksasa dengan berat hampir 20 ton. Namun, hanya Tarzan yang sempat digunakan dalam pertempuran, yaitu saat Perang Korea. Sementara T-14 dan Cloudmaker tidak pernah diterjunkan di medan perang karena hanya pesawat raksasa B-36 yang sanggup mengangkutnya. Pada masa itu, minat militer Amerika Serikat terhadap bom super berat mulai berkurang. Melawan musuh yang lebih lemah, senjata sebesar itu dianggap berlebihan. Dan untuk menghadapi kekuatan besar di era Perang Dingin, senjata nuklir tetap dianggap pilihan utama.
Bahkan sebagian besar desain bom penghancur bunker saat itu dirancang agar bisa membawa hulu ledak nuklir. Beruntung, senjata semacam itu tidak pernah benar-benar diuji dalam konflik nyata. Kurangnya perhatian terhadap bom penembus bunker selama Perang Dingin akhirnya menjadi masalah serius menjelang operasi Badai Gurun di Irak tahun 1991. Dalam kurun waktu puluhan tahun, teknologi pembuatan bunker bawah tanah telah berkembang pesat. Kini bukan hanya negara adidaya yang memilikinya. Pada awal 1990-an, Irak merupakan kekuatan militer besar dengan infrastruktur pertahanan canggih. Banyak fasilitas penting disembunyikan dalam jaringan bunker yang diperkuat. Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi dilema besar. Senjata nuklir jelas tidak mungkin digunakan. Sementara bom konvensional yang tersedia tidak efektif untuk menghancurkan bunker dalam di bawah tanah. Saat itu mereka belum memiliki bom penghancur bunker modern yang benar-benar siap pakai. Kebutuhan akan senjata ini baru benar-benar disadari di saat-saat terakhir sebelum serangan. Para insinyur pertahanan pun ditugaskan untuk menemukan solusi cepat. Mereka tidak mulai dari nol. Alih-alih membuat bom baru dari awal, mereka memanfaatkan berbagai komponen yang sudah ada. Bahan peledak, sekering, sistem kontrol, dan panduan laser diambil dari bom udara standar yang sudah teruji. Untuk cangkang bom, digunakan laras bekas howitzer kaliber 203 mm M110 yang sudah tidak dipakai lagi. Laras meriam besar ini memang dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan sangat kuat untuk menembus dinding beton tebal. Hasil akhirnya adalah bom penghancur bunker berpandu laser yang diberi nama GBU-28. Proyek ini berhasil diselesaikan hanya dalam hitungan minggu dengan biaya rendah dan hasil yang memuaskan. Bom ini memiliki berat total sekitar 1.800 kg. Dari berat itu, sekitar 306 kg diisi bahan peledak. Secara teori, senjata ini mampu menembus hampir semua bunker milik Irak. Pengembangan kilat ini menjadi bukti keunggulan improvisasi teknologi militer Amerika Serikat dalam situasi mendesak. Teori keefektifan bom penghancur bunker ini langsung diuji di medan tempur. Selama operasi Badai Gurun, Angkatan Udara Amerika Serikat beberapa kali menyerang markas bawah tanah Irak di sekitar Baghdad. Namun bom konvensional terbukti tidak memadai. Akhirnya, 2 pesawat pembom F-111 yang dilengkapi bom GBU-28 dikirim untuk menghancurkan target tersebut. 2 bom dijatuhkan ke sasaran. Bom pertama meleset akibat kesalahan sistem penargetan, namun bom kedua tepat mengenai target. Bunker bawah tanah yang diperkuat itu, yang merupakan salah satu pusat komando vital Irak, langsung hancur hanya dengan satu ledakan. Ini menjadi satu-satunya penggunaan GBU-28 dalam Perang Teluk, karena sebagian besar target lain di Irak tidak sekuat bunker komando utama dan dapat dihancurkan dengan bom standar. Walau jarang digunakan, GBU-28 tetap resmi masuk dalam gudang senjata Angkatan Udara Amerika Serikat. Bom ini kemudian digunakan dalam berbagai konflik di era 1990 dan 2000. Beberapa unit bahkan dipasok ke sekutu dekat seperti Israel dan Korea Selatan. Era di mana militer mengandalkan bom nuklir untuk memecahkan semua masalah telah berlalu. Pengalaman di Irak membuktikan bahwa bom penghancur bunker konvensional bisa menjadi solusi efektif. Melihat efektivitas senjata jenis ini, banyak negara mulai mengembangkan versi mereka sendiri. Rusia meluncurkan KAB-1500, Turki memproduksi SAR B-83 dan NEB-84. Negara-negara Eropa mengembangkan varian Bunker Buster untuk rudal Taurus dan Storm Shadow. Sementara Amerika Serikat menciptakan serangkaian bom baru dengan tingkat penetrasi beragam untuk menghadapi target di bawah tanah atau beton tebal. Dorongan lain untuk pengembangan senjata semacam ini datang dari Iran dan Korea Utara. Kedua negara itu sadar akan keunggulan kekuatan udara lawan. Sebagai respons, mereka aktif membangun fasilitas militer di kedalaman puluhan meter di bawah tanah dan batu. Banyak bunker ini menyimpan markas besar, pabrik senjata, dan pusat kendali penting. Untuk menembus target seperti itu, bom konvensional biasa jelas tidak memadai.
lawan-lawan Amerika telah meningkatkan pertahanannya jauh lebih canggih. Amerika pun menanggapi dengan menciptakan penerus dari Grand Slam. Lahirnya GBU-57 MOP, Massive Ordnance Penetrator, menjadi jawabannya. Bom sama yang digunakan Amerika untuk membombardir fasilitas nuklir Iran bulan lalu. Bom ini memiliki berat 14 ton dan mengangkut hampir 2,5 ton bahan peledak. Perbedaannya sangat mencolok jika dibandingkan dengan Moab atau Mother of All Bombs, yang lebih dikenal sebagai bom konvensional terbesar dari segi daya ledak, bukan penetrasi. MOP dikhususkan untuk menghancurkan target di kedalaman tanah dan beton, menjadikannya senjata utama jika terjadi konflik melawan musuh dengan pertahanan bawah tanah ekstrim seperti Iran atau Korea Utara. Meskipun sering disamakan, Moab dan MOP sejatinya memiliki fungsi dan karakteristik yang sangat berbeda. Moab memiliki berat kurang dari 10 ton, namun membawa muatan peledak hingga 8,5 ton, beberapa kali lebih besar dibandingkan bahan peledak yang dibawa MOP. Bom ini dijatuhkan dari ketinggian rendah menggunakan pesawat angkut seperti C-130. Fungsinya untuk menghasilkan ledakan permukaan besar disertai gelombang kejut dahsyat, namun tidak dirancang untuk menembus tanah atau beton. Karena itu, Moab hampir tidak berguna untuk menghancurkan target di kedalaman, seperti bunker atau fasilitas bawah tanah. Sebaliknya, MOP diciptakan khusus untuk menembus pertahanan bawah tanah ekstrem. Dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 10 km, bom ini mampu menembus tanah hingga ketebalan 60 meter, setara gedung 20 lantai, dan mengenai fasilitas rahasia di kedalaman yang sebelumnya hanya bisa dihancurkan oleh senjata nuklir. Uji coba awal dilakukan menggunakan pesawat B-52, namun kini senjata ini hanya dioperasikan lewat pesawat siluman B-2 Spirit, dengan rencana penggunaan juga untuk bomber generasi baru B-21 Raider. Konsep bom bunker buster tak hanya dikembangkan oleh Amerika Serikat. Korea Selatan juga tengah mengembangkan teknologi serupa untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara. Mereka mengetahui bahwa tetangganya itu membangun instalasi militer di kedalaman hampir 100 meter di bawah permukaan tanah. Sebagai tanggapan, Korea Selatan merancang hulu ledak khusus untuk rudal balistik yang mampu menghancurkan bunker di kedalaman ekstrim. Perlu diingat, energi kinetik dan kecepatan rudal balistik jauh melampaui bom gravitasi biasa. Bayangkan dampak destruktif jika bukan bom biasa yang jatuh, melainkan hulu ledak berkecepatan hipersonik yang menghantam target bawah tanah. Lebih dari itu, Korea Selatan juga sedang mengembangkan proyek rudal jarak jauh dengan kemampuan penghancur bunker sekelas GBU-57 MOP. Gambaran ini sangat menakutkan, mengingat rudal tersebut dapat mencapai target bawah tanah dengan kekuatan luar biasa. Walaupun begitu, masih menjadi tanda tanya apakah casing baja rudal tersebut mampu bertahan saat menghantam target dengan kecepatan hipersonik mencapai ribuan kilometer per jam tanpa hancur sebelum mencapai sasaran. Jelas terlihat bahwa Korea Selatan bukan satu-satunya negara yang mengembangkan teknologi ini. Perlombaan antara benteng dan peluru, antara bunker dan bom masih terus berlangsung hingga saat ini. Mudah-mudahan semua teknologi destruktif ini tak perlu dibuktikan di medan perang sungguhan di masa depan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.